Ancaman fenomena alam El Nino tidak main-main. Ancaman kekeringan membuat masyarakat di sejumlah daerah di Indonesia kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan, 6 orang warga Kabupaten Puncak, Papua Tengah meninggal dunia akibat kekeringan yang ekstrim. Khususnya terhadap ketahanan pangan. Dan saya mendapat arahan dari Bapak Presiden langsung agar dalam rapat koordinasi tentang inflasi daerah sudah terjadi di Kabupaten Puncak. Di Kabupaten Puncak terjadi kekeringan, gagal panen, dan 6 warga meninggal di sana. Saya sudah koordinasi dengan Ibu Gubernur dan Bupati, memang ada permasalahan untuk suplai. Daerah nanti bisa paham daerahnya seperti apa dan apa yang harus dilakukan. Pemerintah telah menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk menanggulangi dampak lebih buruk dari situasi tersebut. Bupati Puncak mengatakan, akses masyarakat untuk mendapatkan bantuan memang terkendala cuaca dan suhu dingin. Dan juga menarik, tapi ada sesuatu yang mereka mencari hidup. Ada ibu satu yang sudah hamil yang besar, dengan informasi bahwa di Kuyawake itu ada bantuan mama dan itu. Dikira benar, akhirnya dalam perjalanan dengan hamil besar, ternyata harus melahirkan di jalan dan anaknya meninggal. Tapi berasnya belum sampai di Aladome. Nah itu yang tadi saya dapat informasi. Ya mudah-mudahan itu kan suatu proses. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperingatkan, kekeringan ekstrim yang melanda Indonesia berpotensi mengancam ketersediaan air dan produktivitas pangan. Masyarakat di beberapa daerah mulai merasakan dampak fenomena El Nino ini. Mereka mulai kesulitan memperoleh air bersih. Itu dari sana, hutan. Hutan? Ya. Antri apa enggak, Bu? Antri. Berapa lama antrinya? 1 jam, nanti ngendem air dulu. Nanti kalau udah ada airnya, baru ngambil lagi gitu. Kondisi kekeringan ini membuat warga harus berjalan jauh dalam lingkungan ekstrim untuk mendapatkan air. Warga Situbondo, Jawa Timur harus menempuh jalan yang curam dan terjal untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Nggak ada air di rumah. Medannya memang terjal seperti ini? Iya, ya untuk minum, untuk kebutuhan setiap harinya itu dah cuci beras. Tak jauh berbeda dengan Paimin, warga Cianjur, Jawa Barat juga kesulitan memperoleh air bersih akibat kekeringan yang berlarut-larut. Di saluran air di bawah. Apa itu sungai? Sungai? Itu nggak ada lagi mata air? Nggak ada juga 2 tapi kering. Udah berapa lama? Udah hampir dari pas gempa udah 8 bulanan. Itu susah ya? Iya. Berarti kita dapat air dari mana aja? Dari situ aja? Iya, dari situ. Itu untuk apa biasanya? Paling cuci piring, cuci baju, sama buat mandi sehari-hari. Ancaman kemarau bukan hanya mengurangi ketersediaan air bersih bagi warga. Ancaman gagal panen turut menghantui masyarakat. Ratusan hektar sawah warga Desa Binong, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Banten, terancam gagal panen akibat kekurangan air untuk sawah mereka selama 1 bulan belakangan. Upaya menyedot air sungai menggunakan mesin tidak cukup untuk mengairi seluruh sawah warga. Nggak ada air, bisa dibantu sama mesin. Ini sekarang nggak ada yang bantu mesin? Nggak ada. Mesinnya masing-masing. Yang punya sawah itu yang memesin air. Tiap tahun kayak gini? Iya. Terus dulu rugi? Dulu mah dikontrak. Mesinnya besar tuh di sono. Pak, rugi nggak sih kalau begini? Rugi petani lah. Kementerian Pertanian mencoba mengantisipasi dampak El Nino untuk melindungi ketahanan pangan Indonesia. 6 provinsi ditunjuk sebagai tulang punggung pemasok beras nasional. Ke-6 provinsi tersebut adalah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Khusus Provinsi Nusa Tenggara Barat diharapkan dapat memberi kontribusi menanggulangi dampak El Nino. Karena NTB teruji dalam beberapa proses akhir-akhir ini, beberapa tahun terakhir, produktivitas berasnya terus meningkat dan overstocknya juga makin baik. Oleh karena itu, posisi ini tentu harus didorong dan diberi ruang. NTB mungkin sudah selesai dengan kepentingan beras secara ke dalam, kepentingan masyarakatnya, tapi NTB harus berkontribusi pada kepentingan nasional. Dan
saya hari ini ya, ancaman El Nino dalam peta kita sudah hitam, bahkan coklat, merah. Aku masih ketemu air ya Bapak. Semua saya lihat sawah-sawah kita. Nah, Presiden ingin bahwa air yang masih tersisa harus dikejar. Ketahanan pangan negeri ini membuat perencanaan dan kerja cermat agar konsep tersebut tak hanya menjadi kertas rencana kerja. Kritik terhadap program food estate menjadi cermin yang baik agar konsep ketahanan pangan dapat terwujud. Kita itu membangun food estate, lumbung pangan itu untuk dalam rangka mengantisipasi krisis pangan. Hati-hati, semua kawasan, semua negara sekarang ini menghadapi yang namanya krisis pangan. Tapi di lapangan itu tidak seperti semudah yang kita bayangkan. Jadi semuanya akan diperbaiki. Dan semuanya harus dievaluasi, harus dikoreksi, harus diulang, Kalau kita nggak berani, baru gagal pertama sudah mundur. Sampai kapanpun, lupakan. Evaluasi dan perbaikan perlu dilakukan dengan paripurna dan kerendahan hati, agar cita-cita mewujudkan ketahanan pangan bagi rakyat Indonesia tak lagi tertinggal di laci-laci meja para teknokrat, tetapi mampu memenuhi kebutuhan seluruh rakyat.